Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi membuka peluang harga tiket pesawat untuk turun lebih dari 10%. Guna kelancaran angkutan Nataru, terutama moda transportasi udara, Menteri Perhubungan meninjau kesiapan Bandara Soekarno-Hatta. Pemberian THR untuk para driver ojol itu merupakan komitmen yang didapatkan setelah perundingan pemerintah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pihaknya menyiapkan 3 langkah guna mewujudkan nihil odol. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan hingga Senin 24 Maret 2025 tidak ada penumpukan kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Merak. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Usai dilantik pada 21 Oktober 2024, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi langsung memperkuat sinergi melalui koordinasi dengan stakeholder transportasi. Hal yang dilakukan tentunya untuk melayani masyarakat hingga ujung negeri. Langkah awal komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan transportasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengawali perjalanannya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi langsung dihadapkan dengan tantangan penyelenggaraan transportasi pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Segala persiapan dilakukan untuk mengupayakan kelancaran pergerakan masyarakat, baik yang akan pulang ke kampung halaman maupun berlibur di akhir tahun. Pada momen ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan penting untuk menjaga keterjangkauan dan kelancaran mobilitas, yaitu dengan menerbitkan stimulus penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10% yang berlaku 16 hari mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 di seluruh bandara Indonesia. Kebijakan ini bukan sekedar penurunan harga, tujuannya untuk membantu meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan perekonomian di berbagai daerah di Indonesia melalui mobilitas masyarakat. Pemerintah juga menyediakan program mudik gratis angkutan Natal dan Tahun Baru, membuka akses lebih luas bagi warga untuk berkumpul bersama keluarga. Sejumlah simpul transportasi bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dimonitor secara intens melalui posko angkutan Natal dan Tahun Baru. Koordinasi dengan operator dan pemangku kepentingan diperkuat agar setiap layanan transportasi berjalan sesuai prosedur, berkeselamatan, aman dan nyaman. Untuk menopang pengendalian dan transparansi informasi, sebuah pusat informasi transportasi diaktifkan di kantor pusat Kementerian Perhubungan sebagai ruang kendali data dan pemantauan terpadu, memudahkan pengawasan armada dan pergerakan penumpang di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sukses mendukung kelancaran pergerakan masyarakat pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tugas Nataru usai, angkutan Lebaran menanti. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan jajarannya langsung bergegas mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2025. Koordinasi intens dilakukan baik dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Semua hal dikoordinasikan dan dipersiapkan dengan baik, mulai dari persoalan teknis hingga sebaran informasi dikolaborasikan demi perjalanan mudik masyarakat menjadi aman, nyaman, dan berkeselamatan. Pada periode ini, pemerintah kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung kelancaran perjalanan mudik masyarakat ke kampung halaman, seperti penurunan harga tiket pesawat domestik, penyelenggaraan mudik gratis dengan bus, mudik gratis sepeda motor dengan kereta api, hingga tiket gratis kapal laut ke beberapa rute. Sekali lagi, ini menjadi bukti negara hadir untuk kepentingan masyarakat. Kementerian Perhubungan mencatat selama masa mudik Lebaran terdapat pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta, di mana sebanyak 27,6 juta orang diangkut dengan angkutan umum. Semua keberhasilan dan kelancaran ini diraih berkat dukungan dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, stakeholder, serta operator transportasi terkait.
Dilaporkan kepada saya arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti. Pengaturan mudik terlancar, bukan hanya di Merak, rupanya hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Untuk arus mudik tahun ini alhamdulillah lancar ya, padat biasa, cuma jalan lancar semua ya. Lancar aja sih, kita datang juga pas lebaran, lancar aja nggak ada hambatan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga ekosistem yang telah terbangun dalam jasa transportasi berbasis daring agar berjalan seimbang dan berkelanjutan. Ini semuanya demi kelancaran mobilitas masyarakat, yaitu pengguna transportasi dalam jaringan sehari-hari, termasuk keberlanjutan kehidupan para mitra pengemudi yang menggantungkan mata pencaharian bekerja di sektor ini. Kami ingin memastikan bahwa ini bisa berlangsung sehingga kita bisa mencari jalan keluar kalau memang ada masalah. Mengkomunikasikan untuk menjadi lebih baik. Yang paling penting seperti tadi saya sampaikan, ini sudah menjadi sebuah ekosistem. Ekosistem ini harus seimbang dan berkelanjutan. Perkuat konektivitas, perluas aksesibilitas, melintas garis negara. Wujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkokoh kedaulatan negara, memperkuat konektivitas, membuka pintu gerbang Indonesia dengan negara luar, menegakkan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Kementerian Perhubungan menetapkan 36 bandara internasional. Pembukaan akses bandara internasional ini menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk memperluas aksesibilitas guna menarik minat wisatawan mancanegara hingga mempercepat pertumbuhan perekonomian dan memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok Nusantara. Transportasi bukan cuma cara berpindah. Lebih dari itu, transportasi adalah sebuah cara menembus batas, menyatukan yang terpisah, agar pemerataan dan keadilan benar-benar terasa di seluruh negeri sebagai upaya dalam memberikan layanan transportasi yang merata. Sepanjang tahun ini, telah disalurkan subsidi bagi angkutan perintis di wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Layanan ini mencakup angkutan darat senilai 651,2 miliar, 8 layanan kereta api senilai 209,4 miliar, 11 pelabuhan dengan 39 trayek laut, serta 266 rute penerbangan perintis penumpang dan 47 rute kargo. Upaya ini membantu menjalin konektivitas, mendorong perputaran ekonomi, dan memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Berkaca dari nestapa karena satu nyawa terlalu banyak, penyelenggaraan transportasi yang menjadi urat nadi harus tetap berputar untuk membangun dan melayani negeri tanpa mengesampingkan faktor keselamatan. Pemenuhan keselamatan transportasi harus dipahami sebagai upaya menjaga masa depan anak-anak negeri. Pengoperasian truk lebih dimensi dan lebih muatan atau overdimension and overloading adalah hambatan mewujudkan keselamatan di jalan. Keberadaannya berpotensi mengancam keselamatan bersama dan menimbulkan banyak kerugian. Zero Odol 2027 menjadi komitmen Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan demi keselamatan banyak nyawa di jalan. Perlu disadari, ini tidak dapat dilakukan sendiri, butuh kerja dan pemahaman bersama. 1 tahun berlalu, langkah demi langkah telah kita jalani. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, cita-cita besar bangsa, khususnya sektor transportasi, perlahan terwujud. Transportasi menjadi nadi untuk mewujudkan mimpi, merangkai harapan, dan menghubungkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. 1 tahun berdampak bukan sekedar capaian, tapi ikhtiar yang terus ditunaikan, menghadirkan transportasi yang terhubung, efisien, inklusif, dan berkeadilan demi seluruh masyarakat Indonesia. Bersama masyarakat, Kementerian Perhubungan akan terus melangkah bersama, menggerakkan roda pembangunan, menyatukan dan menghubungkan dari Sabang sampai Merauke, mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera.